Ya, halo semuanya. Selamat datang di Asistensi Perancangan Mekanika. Kali ini kita akan membahas mengenai perancangan bearing atau laher, di mana pada kasus kali ini kita akan mengaplikasikannya pada sebuah elektrik motor. Nah, di sini soalnya diketahui bahwa ada elektrik motor dengan P sama dengan 2000 watt dan putaran sebagai 1200 plus X RPM. Kemudian diketahui gaya F sama dengan 200 plus Y Newton dengan diameter poros adalah 50 plus Y milimeter. Nah, kita di sini dihadapkan pada dua soal, di mana yang pertama adalah eh, kita harus merancang bantalan bearing itu jika NPM ganjil itu pada titik A atau di sebelah kiri, jika NPM-nya genap adalah pada titik B untuk di sebelah kanan. Nah, kita diminta untuk merancang dua jenis bearing. Yang pertama adalah rolling bearing, kemudian yang kedua adalah journal bearing. Kemudian jika bearing tersebut pada titik A atau titik B adalah rolling bearing dan akan ditingkatkan umurnya, apa saja kiat-kiat yang diperlukan, kemudian jelaskan secara ilmiah berdasarkan teori bearing tersebut. Kemudian nomor tiga adalah jelaskan kelebihan dan kekurangan dari rolling dan bearing dan journal bearing. Baik, untuk sesi satu ini saya akan membahas untuk yang bagian nomor satu aja dulu, di mana kita melakukan selection dan design. Maka sebelumnya diketahui bahwa kita harus mencari X dan Y, di mana X adalah 3 digit angka terakhir dari NPM, sedangkan Y adalah 2 digit dari angka terakhir dari NPM, sehingga X dan Y dimasukkan ke dalam data yang diketahui pada soal di atas. Oke, yang pertama sebelum mencari eh, di perhitungan menuju bearing, maka yang pertama kita harus mengetahui reaksi yang ada pada tumpuan dari shaft yang berputar tersebut yang menyokong dari puli. Di sini kita diberikan variabel L sebagai dimensi panjang dengan pembagiannya adalah 0,7 L dan 0,3 L. Pada contoh ini karena saya NPM genap, maka eh, saya mencari di bagian B atau titik kanan. Diasumsikan jangan lupa bahwa ke atas, ke kanan, dan putaran searah jarum jam adalah positif, maka kita bisa mencari reaksi tumpuan dengan sigma Fx sama dengan 0, kemudian sigma gaya di Y adalah 0, di mana gaya yang bekerja pada Y adalah AY ditambah BY dikurangi dari pembebanan berdasarkan nilai dari variabel yang sudah diketahui sama dengan 0, sehingga didapatkan AY plus BY sama dengan 280 Newton. Kemudian kita mencari jumlah momen di A harus sama dengan 0, maka kita masukkan variabelnya karena di sini ditilik dari A, sehingga distance 0,7 L dikalikan dengan 280 itu, kemudian dikurangi. Kenapa dikurangi? Karena gayanya berlawanan dengan arah L. Ini kebalik ya, harusnya plus minusnya. Minus positif. Oh ya, benar-benar, sorry. 0,7 L kali 280 dikurangi BY kali L sama dengan 0. Sehingga kita mendapatkan BY adalah 196 Newton. Kemudian dalam kasus ini AY adalah 84 Newton. Pertama-tama akan dibahas untuk journal bearing. Untuk journal bearing, di sini diasumsikan nilai L per D adalah 1, di mana L per D itu ada di buku Furmi. Sebentar. Karena kita membahas tentang motors, ini halaman 977 ya, tentang motors, maka kita dapatkan nilai L per D adalah 1 sampai 2. Di sini diambil yang terkecil untuk merasionalisasi perhitungan, karena jika semakin besar L per D-nya atau kita taruh 2, maka nilainya akan tidak logis. Oke, kita ambil L per D 1,
sehingga didapatkan nilai panjang atau tebal dari bearing akan sama dengan diameter dari bore dari bearing adalah 130 mm dalam kasus ini. Oke, kemudian kita mencari bearing pressure, di mana bearing pressure itu didapatkan dari beban yang ada dibagi dengan L atau tebal dari bearing dengan dikalikan diameter dari bore dari si bearing. Karena L per D adalah 1, maka kita bisa menuliskannya 130 kuadrat karena 130 kali 130. Sehingga didapatkan 0,0116 Newton per milimeter persegi. Oke, dari bearing pressure yang sudah kita ketahui, kemudian kita bandingkan ke tabel yang ada di buku referensi, di mana kita mulai melihat maksimum bearing pressure, kolom maksimum bearing pressure, di mana di sini rentangnya adalah 0,7 hingga 1,4 Newton per milimeter persegi. Kita mendapatkan di sini adalah 0,0116 Newton per milimeter persegi, yang mana artinya jauh di bawah maksimum bearing pressure, sehingga kita bisa melanjutkan perhitungan. Dalam artian desain yang kita ambil atau dimensi yang kita ambil aman untuk menahan beban yang diberikan. Oke, kemudian di sini berdasarkan tabel yang ada di buku Kurmi, nilai Z untuk motor journal bearing itu adalah 0,025. Di sini ya, tabel di kolom Z di sini adalah 0,025. Sehingga jika dari 0,025 itu kita bisa mengetahui jenis oli yang bisa jenis oli atau pelumas yang digunakan pada bearing tersebut. Dalam artian jenis oli tentu berbeda-beda sesuai dengan temperatur operasinya atau suhu operasinya. Di sini diketahui bahwa kita mencarinya itu dari tabel yang ada di atasnya. Di sini ada SAE 10 hingga SAE 70. SAE adalah Society of Automotive Engineer, di mana ini adalah standar kekentalan untuk oli. Kita ketahui bahwa untuk bearing yang digunakan untuk motor listrik, maka dia harus memiliki nilai Z atau dalam centipoise sebesar 0,025. Sehingga di sini kita bisa melakukan interpolasi untuk mendapatkan berapa suhu yang didapat untuk 0,025 centipoise berdasarkan setiap jenis oil di sini. Sebetulnya tidak ada tujuannya, bukan maksudnya tidak ada tujuannya, tapi sebetulnya tidak perlu dituliskan seperti ini. Tapi di sini agar lebih jelas sehingga kita bisa menentukan suhu operasi yang optimal untuk bearing motor tersebut. Di sini sudah diinterpolasi dengan standar ya seperti ini. SAE 10 44 derajat Celcius, SAE 20 adalah 52,5, SAE 30 adalah 67 derajat, SAE 40 adalah 77 derajat, dan SAE 50 adalah 86,43 derajat Celcius. Kemudian setelah kita menentukan jenis olinya, kita harus mencari nilai Zn per P, di mana Z adalah nilai dari 0,025 centipoise dikalikan dengan 1480 rpm, di mana itu diketahui dari sebelumnya ya. Kemudian di sini dibagi dengan pembebanan yang sudah dihitung sebelumnya, sehingga didapatkan 3189,65. Kemudian kita mencari nilai K, di mana K adalah sepertiga dari nilai Zn per P pada tabel, di mana Zn per P pada tabel adalah ada di tabel 26.3, di mana di sini kita ketahui Zn per P adalah 28, sehingga nilai K adalah sepertiga dari 28, sehingga dapatkan hasil 9,3. Kemudian setelah itu kita bandingkan bahwa Zn per P yang kita hitung lebih besar dari nilai K dari yang ada pada tabel, sehingga bearing atau journal bearing beroperasi dalam kondisi hidrodinamis, artinya tidak terjadi metal to metal contact antara surface dari
penopang bearing dengan jurnal yang berputar di dalam bearing sehingga bearing layak beroperasi. Kemudian setelah layak beroperasi tentu bearing yang berputar akan menghasilkan panas, di mana panas ini bisa kita hitung. Caranya dengan yang pertama adalah kita mencari koefisien gesek dari permukaan bearing, di mana rumusnya adalah 33/10⁸ dikalikan dengan Zn per P dikalikan dengan D per C ditambah dengan konstanta, di mana konstanta adalah 0,002. Di sini kita masukkan Zn per P-nya adalah Zn per P dari hitungan dan D per C untuk journal bearing, khususnya untuk motor elektrik motor journal bearing, itu didapatkan dari sini 0,013 karena ini C per D, dan di sini D per C, maka kita balik jadi 0,0013 sehingga didapatkan koefisien gesek untuk journal bearing adalah 0,813. Kemudian di sini kita mencari panas yang terbentuk atau QG, Q generated, di mana rumusnya adalah mu kali W dikali dalam kurung Pi dN per 60. Kita masukkan mu adalah koefisien gesek, W adalah pembebanan, didapatkan dari sini, dari hasil reaksi tumpuan. Kemudian dikalikan dengan V, D adalah diameter shaft dalam meter. Kemudian N adalah RPM atau kecepatan bearing berputar, dibagi dengan 60, sehingga kita mendapatkan panas yang dihasilkan oleh bearing dalam keadaan operasi adalah 1605 watt. Kemudian kita setelah kita mengetahui panas yang dihasilkan oleh suatu bearing, maka kita perlu juga mengetahui kemampuan si bearing tersebut untuk melepaskan panas. Di sini kita masukkan dulu yang pertama, kita mencari TB min TA, di mana TB adalah kondisi operasi dari si bearing. Kemudian TA adalah suhu lingkungan. Di sini diambil suhu untuk dalam operasinya adalah 86,43 karena diasumsikan pada kasus ini atau pada kasusnya saya itu kita menggunakan SAE 50 olinya, itu bebas kalau misalkan mau pakai SAE 40, SAE 30 dan lain sebagainya, bebas saja. Mana TB min TA adalah setengah dari 86,43 suhu operasi dikurangi suhu lingkungan, di mana kita dapatkan nilainya adalah 33 derajat Celcius. Kemudian kita dari sini bisa mencari panas yang terdisipasi oleh si bearing dengan cara C dikalikan dengan L dikalikan dengan D dikalikan dengan TB min TA dikalikan dengan pembebanan, di mana di sini C adalah bebas, suatu koefisien bebas, di mana kita ketahui dari suatu tetapan yang bisa kita pilih berdasarkan kondisi lingkungan dari si bearing. Sebentar. Ya, jadi ini adalah nilai C yang bisa kita pilih, di mana kita bisa bebas mengasumsikan jika untuk bearing yang tidak memiliki ventilasi, dalam artian dia adalah bearing yang tertutup atau di dalam ruangan yang tertutup, dalam enclosure, maka kita bisa menggunakan nilai C adalah 140 hingga 420 watt per meter persegi per derajat Celcius, di mana semakin tinggi nilai dari koefisien C, maka semakin bagus kapasitas disipasi dari panas tersebut. Gitu. Jadi kemudian untuk well ventilated bearings itu adalah 490 hingga 1400 watt per meter persegi per derajat Celcius, di mana semakin tinggi semakin bagus kapasitas disipasi panasnya. Di sini karena elektrik motor diasumsikan adalah seperti dinamo yang memiliki kipas, yang selalu memiliki kipas, apalagi di sini daya yang dibutuhkan oleh motor tersebut adalah sekitar 2280 watt atau 2000 sekian watt, maka diasumsikan bahwa dinamo tersebut adalah dinamo yang besar dan membutuhkan pendinginan aktif, sehingga kita menggunakan nilai well ventilated bearings dengan
Dengan nilai C itu bisa teman-teman asumsikan sendiri mulai dari 490 hingga 1400. Kita masukkan nilainya di mana L adalah dalam L dan D adalah dalam meter, kemudian TB min TA adalah sudah diketahui dan W adalah pembebanan sehingga kita dapatkan nilai 110.021 watt. Di sini kita lihat bahwa kapasitas bearing untuk mengeluarkan panas lebih tinggi dibanding panas yang dihasilkan oleh bearing, sehingga bearing tidak memerlukan pendinginan tambahan. Apabila kapasitas pelepasan panas dari bearing itu lebih kecil dibandingkan panas yang dihasilkan oleh si bearing, maka bearing tersebut memerlukan pendinginan aktif, entah antara mengalirkan air dalam water jacket yang dialirkan di sekitar bearing, atau menggunakan oli sebagai prasarana pendinginannya. Oke, jadi di sini ada dituliskan asumsi-asumsi yang digunakan. Kemudian di sini kita akan membahas mengenai rolling bearing, di mana rolling bearing adalah cukup simpel karena kita hanya tinggal memilih dari katalog berdasarkan diameter dari shaft yang kita gunakan. Di sini kita mengetahui bahwa pembebanan adalah 196 Newton, kemudian diameter adalah 130 mm. Kemudian di sini diasumsikan terdapat light shock load atau semacam safety factor gitu ya dalam menyalakan motor listrik dalam hal ini, sehingga untuk light shock load itu kita kalikan dengan nilai 1,5, di mana harusnya F ya ini nanti diralat. F itu 196, berarti ya 196 dikalikan dengan 1,5, hasilnya adalah 2220 Newton. Ini nanti ini belum benar ya. Ini yang dikalikan justru malah RPM-nya. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan F yang sudah dikalikan dengan faktor, atau kalaupun tidak dikali juga tidak apa-apa, 166 aja juga nggak apa-apa. Kemudian kita menuju ke katalog yang ada pada produsen dari bearing. Misalkan dalam hal ini dipakai SKF, kalau menggunakan NSK juga tidak ada masalah. Oke, sebentar. Oke, di sini menggunakan uh, data dari SKF, atau produsen bearing SKF, di mana kita mengetahui bahwa diameter dalam dari si shaft ini, atau diameter dalam dari si bearing ini adalah 130 mm dalam kasus yang tadi. Kemudian kita cari D kecil adalah 130, kemudian karena pembebanannya relatif kecil, maka kita tinggal mencari seri yang kecil saja. Yang dimana yang kita lihat adalah kolom C, atau di sini ada gampangnya adalah seperti pembebanan maksimum yang bisa ditanggung oleh seri bearing tersebut, sehingga kita dapat nomor seri bearingnya adalah 61826-2RS1. Kemudian kita kembali lagi, kita masukkan, kalau dalam kasus ini kita pakai single row deep groove ball bearing. Kemudian kita tuliskan juga dynamic capacity-nya 37,7 kN. Nah, kemudian kita mencari rating life of bearing-nya, berapa kali putaran, berapa kali revolusi, hingga bearing tersebut mengalami fail atau kegagalan, di mana rumusnya adalah C per W pangkat K dikalikan dengan 10 pangkat 6, dengan K adalah 3 untuk ball bearing. Kita masukkan C adalah kapasitas dari yang ada pada katalog tadi, 37,7 kN dibagikan dengan W atau yang tadi 196 dikalikan dengan 1,5 atau 196 saja. Masukkan dikalikan dengan 10 pangkat 6. Sehingga didapatkan berapa kali putaran yang bisa dihasilkan oleh si bearing sebelum dia mengalami failure. Baik, sekian untuk poin 1. Kurang lebihnya mohon maaf.
Terima kasih telah menyaksikan.